Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa at'im ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah dan bunda yang Allah muliakan, Allah cintai, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudahan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memujinya, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan ketaatan. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mempelajari, mengamalkan, serta mendakwakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari maupun di sore hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semuanya, memberi contoh kepada kita semuanya untuk membaca zikir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kita memasuki waktu pagi di atas fitrah agama Islam dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kalimat ikhlas. Wa ala millata abina Ibrahim hanifan muslima, dan di atas millah ajaran bapak kami Ibrahim alaihissalam yang lurus, muslim wa makana minal musyrikin, dan tidak termasuk ataupun tidak termasuk ke dalam orang-orang yang musyrik. Maka pada bulan Zulhijjah ini, di saat pandemi COVID-19, mari kita belajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bapak ideologis kita semuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena mereka berdua adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sungguh sahibakum, sahabat kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalil, sebagai kekasih. Dan di dalam ayat yang lain juga bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas sekali kalau pada pagi hari ini kita menjadikan dua kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Ibrahim, yang kedua adalah khairul bariyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana mereka bertawakal kepada Allah, tentang bagaimana mereka berikhtiar ya sebelum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada satu kesempatan ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid dan membiarkan begitu saja tunggangannya atau untanya tidak dikaitkan atau tidak ditalikan. Masuklah ke dalam masjid dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat perbuatan tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyapa, menegur laki-laki tersebut. Wahai fulan, kenapa engkau tidak mengikat binatang tungganganmu? Maka laki-laki tadi menjawab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah berkehendak, maka ketika aku keluar dari masjid, unta tersebut masih ada di hadapanku. Kalau Allah tidak berkehendak, maka unta tersebut tentu tidak akan bersamaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ikatlah binatang tunggangan kalian, ikatlah binatang tungganganmu, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaidah daripada bertawakal adalah ikhtiar terlebih dahulu secara maksimal, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, itu kisah pertama daripada khairul bariyah, sebaik-baik manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah dari bapak kita semuanya, bapak ideologis kita semuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang tidak ingin ayah ibunya, kemudian anak-anaknya berkumpul tidak hanya di dunia tetapi nanti juga di akhirat, berkumpul di akhirat. Itu pun ada pada Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Beliau menginginkan bapaknya untuk bisa masuk Islam, tidak hanya berkumpul nanti di dunia, tidak hanya berkumpul di dunia, tapi juga nanti berkumpul dengan Nabi Ibrahim beserta keturunannya di akhirat kelak. Nabi Ibrahim terus-menerus mengajak ayahnya berikhtiar agar ayahnya bisa masuk ke dalam Islam. Akan tetapi apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meleset. Dan apa yang tidak ditakdirkan kepada seseorang, maka tidak akan mengenai pada dirinya. Jadi ini prinsip daripada takdir.
Ketika Nabi Ibrahim sudah mengerahkan segala kemampuannya untuk mendakwahkan tauhid kepada keluarganya, kepada kaumnya, maka dalam satu riwayat hanya Nabi Ibrahim dan istrinya yang tetap berada di dalam tauhid. Maka tak kala Nabi Ibrahim akan dibakar, diikat di manjanik, pelontar daripada batu, maka ketika dilempar, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah engkau punya hajat, punya keperluan kepadaku? Maka Nabi Ibrahim menjawab, kepadamu fala tidak, wa imma ilallah, adapun kepada Allah fana'am, maka iya. Ini tawakalnya Nabi Ibrahim. Puncaknya iman adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya tauhid adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mempunyai posisi yang istimewa sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, kuat, amanah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril memberikan tawaran, maka apa? Nabi Ibrahim menolak. Kenapa? Karena Jibril adalah makhluk Allah. Sementara kata Nabi Ibrahim, wa amma ilallah, adapun kepada Allah Subhanahu wa taala fanam, maka iya. Adapun pertolongan kepada Allah, maka apa? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya saya butuh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Khalik, pencipta kita, pencipta malaikat Jibril. Sungguh luar biasa ayah bunda, saking besarnya api, burung-burung yang ada di atas kobarannya berjatuhan. Bahkan perempuan yang sakit saja dia berdoa kepada Tuhan mereka. Kalau saja Allah, kata mereka, memberikan kesehatan kepada saya yang sakit ini, ya, untuk sehat, maka aku akan ikut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, ini dua kisah yang sangat luar biasa sekali. Daripada dua kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah. Apakah perlu? Perlu sekali. Akan tetapi tawakal itu bisa sempurna ketika sesudah berikhtiar dengan maksimal. Sesungguhnya manusia ini lemah. Ya, sesungguhnya manusia ini lemah. Butuh akan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, ya, ketika manusia menghadapi masalah, menghadapi ujian yang ada di benak kita semuanya, bahwasannya kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita yakin dengan potensi kita yakin dengan akal kita, bahwasannya kita mampu menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian apa? Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini perbuatan apa? Perbuatan sombong. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, sesungguhnya apa? Fakir, lemah. Kita betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa? Ketika kita berikhtiar dengan maksimal,
Maka apa? Ingatlah Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat hajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kemudahan, untuk kelancaran apa yang kita inginkan. Begitu pula jangan sampai apa? Jangan sampai bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya tanpa apa? Tanpa berikhtiar. Ini adalah apa? Ini adalah sia-sia juga. Tidak mungkin turun emas dari langit. Tidak mungkin kita mendapatkan emas dari langit kecuali apa? Kecuali dengan ikhtiar. Jadi sesuatu yang apa? Sesuatu yang mustahil, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menafikan daripada ikhtiar. Ikhtiar yang maksimal, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi harus ada apa? Harus ada ikhtiar. Tidak hanya ikhtiar, kita pun apa? Tunjang dengan apa? Dengan doa. Kita tunjang dengan doa. Kita bangun di sepertiga malam, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk agar apa yang kita inginkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ataupun kehendak Allah agar sesuai dengan keinginan kita semuanya. Sudah ada ikhtiar, sudah ada doa. Kemudian juga ayah bunda di rumah bersabar. Kenapa bersabar? Karena bisa jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita inginnya A, Allah berikan B. Kita ingin B, Allah berikan C. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah ma syaa fa'ala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu apa yang dikehendaki Allah dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Sebentar lagi sebagian daripada anak-anak, daripada ayah bunda akan kembali lagi ke pondok, dan sebagian yang lain akan melanjutkan belajar di rumah. Kedua-duanya kami yakin itu adalah bentuk ikhtiar daripada ayah dan bunda, bentuk ikhtiar daripada kami lembaga pendidikan, dan yang selanjutnya mari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami memutuskan sebagian untuk santri untuk datang ke pondok, tentu tidak ujuk-ujuk begitu saja. Akan tetapi kami menghadiri undangan dari Kemenag berkaitan dengan pondok-pondok pesantren yang sudah memulai masuk santrinya atau memulai kegiatan di pondok pesantren di bulan Juli, maupun pondok pesantren yang akan masuk di bulan Agustus. Kami juga berdiskusi, meminta pendapat daripada pakar-pakar kesehatan, meminta pendapat daripada puskesmas, dan begitu pula sekolah melakukan sosialisasi
mengadakan rapat yang terbilang cukup banyak sekali. Dan itu merupakan ikhtiar kami sebelum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam kitab Raudatul Uqala yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, la yandam man syawara mursyidan, tidak akan menyesal, tidak akan merugi orang yang bermusyawarah dengan orang-orang yang berakal, dengan orang-orang yang berilmu. Maka di saat yang tepat ini kami meminta doa kepada ayah bunda yang akan membolehkan anaknya untuk berangkat ke pondok, maupun yang tetap anaknya tinggal di rumah, belajar dari rumah, untuk sama-sama saling mendoakan, saling memberikan support agar menjadi kekuatan bagi kami lembaga pendidikan yang sangat merindukan daripada kehadiran ananda-ananda sekalian. Itu saja yang bisa kami sampaikan kepada ayah bunda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa mengambil manfaat, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.